Suasana seketika mencekam. Langit tiba-tiba bergemuruh. Bukan petir dan hujan, melainkan sebuah ledakan. Ledakan hebat dan dahsyat. Yusuf kecil pun panik. Ia berlari kencang sambil menggenggam erat tangan ibunya. Umi, Umi. Tapi suara ledakan makin dekat, deras, menggetarkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang anak kecil di Gaza. Sebutlah nama anak ini adalah Yusuf. Yusuf yang usianya baru 9 tahun. Seharusnya di umur itu anak-anak sibuk bermain, tertawa, dan pulang ke rumah sambil mengadu pada ibunya. Tapi Yusuf di umur 9 tahun, ia sudah belajar arti kehilangan sebelum benar-benar paham arti kehidupan. Setiap pagi, Yusuf selalu bangun lebih awal, bukan hendak pergi belajar, tapi karena ia takut rumahnya tak ada lagi saat ia bangun. Ibunya selalu berucap padanya, "Nak, bangun, kita harus bersiap kalau kita harus lari," ujar sang ibu di setiap paginya. Dan Yusuf memiliki satu barang kesayangan, dan barang tersebut adalah sepatu lusuh kebesaran sedikit dan sudah mulai robek di sampingnya. Sepatu itu gak mahal, tapi itu sepatu terakhir yang diberikan oleh ayahnya sebelum ayahnya mati syahid di jalan Allah. Yusuf selalu memakai sepatu itu seolah ia merasa bahwa sang ayah sedang berjalan bersamanya. Suatu ketika, Yusuf bertanya pada ibunya, "Ibu, apa salah Yusuf sampai Allah mengambil Abi, Ibu?" Seketika ibunya terdiam. Air matanya jatuh seolah tak sanggup mendengar pertanyaan anaknya. Tapi ibunya tetap menjawab dengan suara lembut dan berucap, "Bukan salahmu, wahai anakku. Allah sedang memilih Abi jadi orang yang paling dekat dengannya." Yusuf pun mengangguk. Tapi malam itu, ia termenung sambil menggenggam erat sepatunya dan berucap lirih dalam hati, "Abi, ana ashtaq ilaik, aku rindu padamu." Dan keesokan harinya, suasana seketika mencekam. Langit tiba-tiba bergemuruh. Bukan petir dan hujan, melainkan sebuah ledakan. Ledakan hebat dan dahsyat. Yusuf kecil pun panik. Ia berlari kencang sambil menggenggam erat tangan ibunya. Umi, Umi. Tapi suara ledakan makin dekat, deras, menggetarkan dada. Dan Yusuf kecil pun tidak memikirkan dirinya. Yang ia pikirkan, bagaimana dengan ibunya. Dan tiba-tiba suara ledakan pun menghantam mereka. Yusuf kecil pun terpental dan genggamannya pun terlepas. Tapi ia tak memikirkan dirinya. Yang ia pikirkan, bagaimana dengan keadaan ibunya. Dan ia berucap, "Umi, Umi." Tak ada jawaban, hanya suara tangisan dan runtuhan. Yusuf kecil pun berlari tanpa arah dengan kakinya yang telanjang, karena satu sepatu tertinggal saat ia terseret ledakan. Dan Yusuf tidak memikirkan dirinya. Yang ia pikirkan, bagaimana dengan ibunya. Dan di ujung sana, di tengah puing-puing, ia melihat sosok yang ia kenal. Yusuf pun memberanikan diri mendekat padanya dan berucap, "Umi, apa yang terjadi, wahai sahabat-sahabatku?" Ibunya terbaring, diam, tak bergerak. Seketika tangan Yusuf pun gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan Yusuf pun duduk di samping ibunya pelan, sambil membuka tas kecilnya.
mengeluarkan satu sepatu yang tersisa. Dan sekarang hanya sepatu itu yang ia punya. Masya Allah, cerita singkat ini bukan film, apalagi karangan cerita, tapi ini kisah nyata. Kisah seorang anak kecil yang dipaksa untuk memahami kehilangan sebelum benar-benar paham arti kehidupan. Bayangkan bagaimana suatu hari rumah yang kita anggap aman, tempat tidur yang enak, tempat bercanda bersama keluarga, seketika hancur tiba-tiba. Bagaimana jika itu rumah abang kita, rumah kakak kita, rumah orang yang kita cintai, rumah yang tempat kita anggap paling nyaman, tapi kini hanya tinggal puing-puing kenangan. Jemaah sekalian, apalagi di saat ini, di hari ini, detik ini juga, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci, bulan yang mengajarkan kita menahan lapar dan dahaga. Tapi Ramadan tidak hanya sekedar itu. Kenapa? Karena Ramadan juga mengajarkan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, jikalau kita hari ini memikirkan kita buka apa, ingat teman-temanku, di luar sana ada saudara kita yang bahkan kita tidak tahu ia makan atau tidak. Jikalau kita tidak bersyukur, masih ingat ada saudara kita yang lebih menderita daripada kita. Maka dari itu, Ramadan ini tidak hanya mengajarkan kita menahan lapar dan dahaga, tapi Ramadan juga mengajarkan untuk meningkatkan dan menambahkan hati kita agar lebih bersyukur, peduli, dan banyak berdoa. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.